Sallallahu Alaihi Wasallam. Dikumpulkan semuanya sejak zaman Nabi Adam sampai nanti Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kumpul semuanya. Dan kita hadirin dikumpulkan nanti sama para nabi kalau kita taat pada Allah, taat pada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau kita mau kumpul sama para nabi, syaratnya dua, taat kepada Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus nanti kita dikumpulin sama siapa lagi selain para nabi? Ternyata Allah berfirman, kita dikumpulkan juga bersama orang-orang yang mencintai kebenaran. Orang-orang yang apa? Mencintai kebenaran. Orang ini tuh karakternya diantaranya adalah orang-orang yang mencintai kebenaran itu karakternya diantaranya dia mungkin belum bisa mengamalkan suatu kebenaran, tapi dia nggak menolak kebenaran itu, jemaah. Ada orang datang pernah bilang sama dia, "Ibu hati-hati ya, kalau bisa jangan ngeriba. Karena riba itu dosanya dosa yang paling besar di antara dosa-dosa yang sangat besar." Kata Nabi itu, 1 dirham riba dosanya seperti 36 kali berzina dengan ibu kandungnya sendiri. Ada orang nih datang jemaah ngasih tahu tentang riba, bahaya tentang riba, ngasih tahu tentang riba, bahaya tentang riba. Lalu hadirin masih bergelut dalam dunia itu. Bergelut dalam dunia itu. Tapi jemaah sudah mengakui bahwa kayaknya iya nih, ini salah nih, kayaknya iya nih, ini kurang tepat nih, kayaknya iya nih, ini nggak benar nih, kayaknya iya nih, ini nggak baik kalau saya teruskan nih. Jemaah udah tahu itu. Dan jemaah mengakui itu. Saat jemaah benar-benar tahu itu, mengakui itu, lalu jemaah berusaha menjauh, walaupun hari ini tetap berkutat di bidang itu. Semoga Allah selesaikan. Allah tetap mencatat kita sebagai orang-orang yang mencintai kebenaran. Jadi di surga Allah kumpulkan yang pertama para nabi, yang kedua para pencinta kebenaran, orang-orang yang suka dengan kebenaran, mereka kumpul di surganya Allah Subhanahu wa taala. Suka kebenaran itu juga bisa diartikan pokoknya kalau ada yang baik-baik datang, pokoknya kalau ada yang bagus-bagus hadir. Itu namanya mencintai kebenaran. Min ahlil jannah, semua yang hadir di sini insya Allah min ahlil jannah, semuanya masuk ke dalam surga firdaus ya Allah, mudah-mudahan karena rahmat dan pertolongan Allah. Pencinta kebenaran, suka sama yang baik-baik, koyahnya ngaji. Pada saatnya kita nanti harus sholat. Pada saatnya masuk waktu daripada bulan puasa Ramadan. Pada saatnya kita harus berderma, berinfak. Itu namanya mencintai kebenaran. Yang ketiga, Allah kumpulkan di surga ya Allah wasyuhada, orang-orang yang mati dalam keadaan syahid. Asyuhada'u khamsatun, di antara riwayat Muslim yang masyhur, orang yang disebut mati syahid khamsatun, ada 5, di antaranya al-mat'un, orang yang kena wabah. Nomor 1, orang disebut mati syahid itu ada 5 kata Nabi, di antaranya yang pertama al-mat'un, orang yang kena wabah. Maka kita baik sangka yang terkena wabah penyakit, mudah-mudahan beliau mati dalam keadaan syahid. Yang kedua, wal mabtun, sakit di perutnya. Sakit perut para ulama membeda-bedakan. Maksudnya ada yang mengatakan sakit di perutnya, tapi ada juga yang mengatakan perempuan yang sedang hamil, lalu ketika melahirkan beliau meninggal dunia, maka dicatat sebagai perempuan yang mati dalam keadaan mati syahid. Al-mat'un wal mabtun wal gharik, orang yang mati dalam keadaan tenggelam.
sangkanya kita kepada Allah, beliau mati syahid, tenggelam. Entah kapalnya tenggelam atau tiba-tiba pesawatnya jatuh di perairan, perlautan, di sebuah laut samudra yang sangat luas lalu semuanya wafat dan segala macam-macamnya itu. Yang keempat kata Nabi, wasahibul hadam, orang yang meninggal karena tertimpa reruntuhan bangunan. Ada gempa bumi, terus bangunannya jatuh, runtuh semua, dia tertimpa runtuhan itu lalu wafat, meninggal dunia. Berbaik sangka kita kepada Allah, asalkan syarat ketentuan berlaku, bukan beliau sedang maksiat kepada Allah, beliau adalah orang yang track recordnya taat kepada Allah, maka kita berbaik sangka bahwa beliau mati dalam keadaan mati syahid. Lain cerita kalau na'udzubillah ada orang lagi zina di sebuah hotel, lalu gempa bumi, hotel itu runtuh dan dia tertimpa sedang dia dalam keadaan zinanya. Al-innamal a'malu bil khawatim, sesungguhnya amal kalian itu tergantung penutupnya. Lagi zina tertimpa runtuhan mati, ya tentu kita nahnu nahkum bil zahir, kita menghukumi secara zahir bahwa ini lagi zina tertimpa runtuhan. Masuk gak ke hadis itu? Allahu a'lam bishawab. Tapi tentu saja kita mudah-mudahan juga berbaik sangka dia bertobat sebelum wafatnya. Tapi kalau dalam kondisi itu rasa-rasanya mustahil ya, dia lagi berzina soalnya. Maka tergantung penutupnya juga hadir. Tidak serta-merta hadis ini berdiri sendirian. Asyuhada'u khamsatun kata Nabi, orang yang mati syahid ada 5. Al-mat'un, orang yang terkena wabah. Wal mabtun, orang yang sakit di perutnya. Wal gharik, tenggelam. Wa sahibul hadam, orang yang tertimpa runtuhan. Yang kelima, wal jihadu fi sabilillah, orang yang memang berjihad di jalan Allah. Baru beliau disebut dengan mati syahid. Dan kata Nabi SAW tentang bab syuhada, orang-orang yang mati syahid, keistimewaan mereka ada 2. Di dunia 2, mereka dikuburkan tidak perlu dimandikan. Karena orang-orang yang mati syahid yang memandikan langsung adalah para malaikat-malaikat. Yang menjemput adalah bidadari maupun bidadara yang mati syahid. Yang kedua, orang yang mati syahid dimakamkan tanpa perlu kain kafan. Gak perlu kain kafan. Mati syahid bersimbah-simbah darahnya itu langsung dimakamkan. Gak perlu dimandikan, gak perlu dikafankan. Istimewanya orang mati syahid. Di surganya Allah, kata Nabi SAW, orang yang mati syahid masuk surga tanpa timbangan. Orang yang mati syahid langsung masuk surga tanpa hisab, nggak ditimbang, nggak dihisab. Illa dain, kecuali kalau dia punya illa dain. Ada satu hal yang paling berbahaya yang membuat seorang hamba itu na'udzubillah summa na'udzubillah bisa jadi hamba yang ditunda masuk surga. Jamaah, apa tahu perasaannya? Di sini misalkan semua kenikmatan isinya, mulai dari kenikmatan dunia bentuknya hidangan ataupun kenikmatan lain, tapi pintu itu dikunci dan jamaah nunggu di luar. Di sini padahal ada hadiah semuanya untuk jamaah. Yo ada misalnya, yo ada kulkas, ada TV, ada dispenser, ada mesin cuci, makanannya nggak kurang-kurang, buah-buahnya nggak kurang-kurang. Di sini juga ada kebutuhan jamaah, uang tunai misalkan semuanya disiapkan di masjid ini misalkan, tapi pintu itu dikunci dan jamaah semua nunggu di luar. Cuma bisa ngeliat dari kaca-kaca itu hadiah buat Anda. Tapi jamaah nggak boleh masuk. Kira-kira enak apa nggak enak? Nggak enak aja. Nyawang tok. Apa hadirin? Cuma ngeliat aja gitu. Ya, ngeliat kok. Kata Nabi, orang mati syahid langsung masuk surga tanpa dihisab illa dain, kecuali kalau dia masih punya hutang. Kalau masih punya hutang, tak boleh masuk surganya Allah.
Sampai kapan? Sampai nanti hutangnya terlunasi, baik dengan pahalanya dikuras habis atau anak cucu keturunannya melunasi hutang-hutangnya. Maka kalau ada teman-teman yang menyaksikan tayangan ini, bila mana kok qadarullah mendapati saya pernah berhutang sama kawan-kawan semua, tolong tagih hutang saya sebelum saya wafat. Dan jamaah kalau bisa buat update status yang masih merasa pernah saya berhutang kepadanya, tolong saya ditagih ya. Ahli waris itu belum tentu nanti melunasi hutang-hutang kita, hadirin. Siapa yang paling harus melunasi hutang itu? Ya kita sendiri. Maka mudah-mudahan hadirin, hidup kita jangan bermudah-mudah membuka pintu hutang. Yang sudah punya hutang, mudah-mudahan ya Allah, kami berdoa, mudah-mudahan yang punya hutang tahun ini hutangnya lunas semuanya. Punya hutang semua ini cuma. Amin. Amin insyaallah. Dan jadikan kalau memang ada yang punya hutang, minta sama Allah ini yang terakhir. Boleh maju lagi jamaah biar yang di luar bisa masuk. Maju lagi jamaah, nggak apa-apa jamaah. Maju dikit-dikit jamaah. Ingat ya hadirin, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum." Kalau dipinta agar kalian melapangkan majelis ilmu, maka lapangkanlah. Sesiapa yang melapangkan majelis ilmu, Allah lapangkan urusan hidupnya dunia dan begitu jemaah. Syuhada. Tadi orang yang disebut mati syahid ada 5. Yang pertama terkena wabah, yang kedua sakit di perutnya termasuk perempuan yang melahirkan, yang ketiga tenggelam, yang keempat tertimpa runtuhan, yang kelima orang yang berjihad di jalan Allah. Itu hadis sahih riwayat Imam Muslim. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Syuhada'u khamsatun al-mab'un wal mabtun wal gharib wa sahibul hadam wa jihadu fi sabilillah. Kedudukan orang yang jihad tadi masuk surga tanpa hisab, kecuali kalau dia nonton tok, nyawang tok. Cuma nyawang, ngeliat tok. Dia sudah ada di mulut pintu surga, tapi cuma ngeliat doang hadirin. Oh itu ada, oh itu dia punya, oh itu dia nikmatnya begini. Cuma ngeliat aja, suruh masuk, gak boleh. Malaikat, saya mau masuk dong, kata malaikatnya, nanti dulu kamu punya hutang soalnya. Lah kalau udah di sini, anak cucu semua sudah wafat, sudah terjadi hari kiamat, tapi tetap ada punya hutang. Lanjut gimana cara bayarnya? Nabi bersabda dalam hadis, "Atadruna manil muflis?" Apakah kalian tahu siapa orang yang bangkrut itu? Lalu para sahabat jawab, "Al-muflisu fina man la dinaran wa la dirhaman wa la mata ya Rasulullah." Kata para sahabat, orang bangkrut itu orang yang nggak punya dinar, yang nggak punya dirham, dan nggak punya harta sama sekali ya Rasulullah. Bangkrut. Tutup tokonya, tutup kedainya ya Rasulullah. Apa jawab Rasulullah? Bukan itu orang yang bangkrut. Orang yang bangkrut adalah orang yang pulang kepada Allah membawa pahala sholat, membawa pahala puasa, membawa pahala zakat, bahkan pun sampai membawa pahala haji. Sudah haji ini zaman. Kata Nabi, siapa yang pergi haji, al-hajjul mabrur, bila hajinya itu mabrur, laisa lahul jaza illal jannah. Tidak ada balasan bagi haji mabrur kecuali masuk surganya Allah. Ini dia harusnya masuk surga nih. Kata Nabi, dia bawa sholatnya, dia bawa pahala zakatnya, pahala puasa Ramadannya, pahala hajinya, dan pahala semua kebaikannya. Tapi di waktu yang sama, dia pernah zalim pada seseorang. Di waktu yang sama, ada hutang yang tidak dia bayar. Sehingga cara bayarnya nih begini jemaah. Kata Nabi, pahalanya
dikuras, diserahkan pada orang yang dulu dia berhutang kepadanya. Kalau hutangnya 100.000, pahala senilai 100.000 dikuras, kasihin orang itu. Itu cara bayar hutang di akhirat. Kita deg-degan lah, wong berkurang. Kalau semakin banyak ada hutang di mana-mana dan belum dilunasi, semuanya jemaah dikuras habis. Kalau pahalanya udah nggak ada, ini yang kata Nabi, bahaya sekali. Kalau sudah benar-benar habis, tidak ada satupun pahala yang tersisa dari dirinya, nanti tetap dia punya utang. Cara bayarnya, dosanya orang itu yang pernah menghutangi kita ditransfer kepada kita sampai dosa-dosanya menggunung. Lalu Nabi bersabda, dan dia pun dilempar di jurang neraka yang paling dalam. Na'udzubillah. Na'udzubillah min dzalik. Summa na'udzubillah min dzalik. Hutang ada dua. Yang pertama hutang harta, yang kedua hutang janji. Janji itu juga hutang. Hutang harta melunasinya adalah dengan cara dibayarkan. Hutang janji melunasinya dengan cara ditunaikan. Coba jemaah, hutang harta cara melunasinya dibayarkan. Hutang janji cara melunasinya ditunaikan. Ditepati janjinya. Dulu pernah janji apa sama cucunya, hadirin? Pernah janji apa sama anaknya? Nanti mama belikan sepeda. Kalau sudah ngucap, mama janji ya, janji harus ditepati. Orang sering nanya, lah bedanya ngucap janji sama yang bukan janji? Apa bedanya? Bedanya ada pada kata janji. Janji ya mak? Iya, berarti sudah berjanji, hutang dicatatnya. Tapi kalau janji ya mak, insya Allah doain mama ya supaya mama punya rezeki. Ini baru niat. Maka bedanya antara janji dan niat adalah ada kalimat saya berjanji atau mengiyakan janjinya. Itu namanya janji. Kalau nggak ada kalimat-kalimat yang seperti itu baru namanya niat. Contoh misalkan, saya tak niat, mudah-mudahan semuanya nanti pulang bisa dapat bawa beras misalkan. Itu niat namanya. Bismillah ibu, nanti pulang mudah-mudahan bawa sayur-sayuran. Itu niat. Nanti bapak kita sama-sama untuk futsalan bareng. Baru niat, belum dijanjikan. Benar ya futsal bareng? Janji ya. Kalau ada pertanyaan kayak gitu lalu orang itu menjawab iya, maka fix terikat pada hutang janjinya. Jadi ada dua jenis hutang. Yang pertama hutang harta, yang kedua hutang janji. Coba dilihat-lihat lagi. Pernah berjanji nggak? Wabil khusus kalau punya jabatan. Biasanya kan ada janji-janji yang diutarakan ketika masa-masa tertentu. Mereka mengutarakan janji. Kalau saya kepilih, kadang sering kayak gitu misalnya. Saya janji saya aspal jalanan Wonolelo. Kalau berjanji sudah begitu, maka wajib ditagih. Tidak ditunaikan, ada dosa. Karena janji diantaranya bukan cuma harta, tapi juga ada janji yang namanya janji karena hutang bukan cuma harta, tapi ada juga hutang yang namanya hutang janji. Tagih. Cara bayarnya harta ya dengan dibayar, janji ya dengan ditepati. Pokoknya ya jemaah, kalau ada janji itu mengukurlah jemaah. Pokoknya kalau hadirin mau janji itu ya diukur, janjinya diukur. Kira-kira janjinya bisa ditepati atau enggak? Kalau nggak bisa ditepati, jangan, mending nggak usah. Kalau jemaah punya janji, diukur. Kalau dirasa janjinya bisa dilunasi, ditepati, janji. Tapi kalau nggak bisa ditepati, jangan. Apalagi menjanjikan yang bukan barang miliknya. Contoh misalkan, Mbak, kalau jenengan ikut ngaji nanti itu mobilnya orang tak kasih buat jenengan. Loh, mobilnya orang dikasih buat jenengan. Apa urusannya? Itu mobilnya siapa? Atau motornya siapa?
Atau sepedanya siapa? Atau sepatunya siapa? Kalau jenengan ngaji, Mbak, itu sepatunya orang itu tuh buat jenengan. Loh, berjanjilah di atas sesuatu yang memang milik kita, bukan di luar kuasa kita. Makanya kan ada dua syaratnya. Satu, berjanji atas yang dimiliki. Dua, berpikirlah bahwa kita bisa menepati janji yang kita ucapkan. Jangan sampai kita berjanji tapi kita nggak bisa melaksanakan, atau kita berjanji atas barang yang bukan milik kita. Itu jemaah. Lanjut lagi, yang keempat. Yang pertama, di surga ada siapa? Para nabi. Yang kedua, di surga ada siapa? Orang-orang yang jujur. Yang ketiga, di surga ada syuhada. Diulangi, yang pertama di surga ada para nabi. Yang kedua, di surga ada orang-orang yang jujur, para pecinta kebenaran. Yang ketiga, di surga ada syuhada, orang-orang mati syahid ngumpul di surga. Yang keempat, wassalihin. Di surga ada orang-orang yang salih. Wassalihin, orang-orang yang salih, mereka kumpul di surganya Allah. Salih belum cukup, nanti naik tingkat, naik kelas, namanya muslih. Coba diulangi, muslih, muslih, muslih. Kalau salih itu baik untuk diri sendiri. Kalau muslih, berusaha baik untuk diri sendiri dan berusaha memperbaiki lingkungan tempat dia tinggal. Itu namanya apa? Muslih. Memperbaiki keadaan, memperbaiki tempat di mana beliau tinggal. Itu namanya muslih. Gimana ciri-ciri orang yang muslih? Ciri-ciri orang yang muslih ada dua. Ciri yang pertama, dia berusaha memperbaiki orang-orang yang ada di sekitarnya. Berusaha memperbaiki orang-orang yang ada di sekitarnya dengan cara kembali kepada Allah. Itu muslih. Cara yang kedua, orang ini mencegah orang di sekitarnya dari berbuat mungkar. Bahasa Qur'annya mah ya gampang jemaah. Bahasa Qur'annya, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Mereka amar ma'ruf dan nahi munkar. Harus ada ya hadirin. Jangan sampai di tengah-tengah kita ada kemungkaran ya didiamkan aja. Ada batil ya kita nggak bergerak. Tetap harus ada, minimal didoakan. Kata Nabi SAW, man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi. Kalau melihat kemungkaran, ubah dengan tangannya. Fa in lam yastati, kalau nggak bisa, fa in lam yastati fa bilisani, ubah dengan lisannya. Kalau nggak bisa lagi, fa biqalbi, ubah dengan hatinya, dengan cara mengingkari lalu kemudian mendoakan. Wa dzalika adhaful iman, itulah selemah-lemahnya iman. Jadi kalau melihat kemungkaran, yang pertama ubah dengan tangan. Gak boleh diem ternyata kata Nabi. Gak bisa dengan tangan, ubah dengan lisan. Gak bisa dengan lisan, ubah dengan hati. Itulah kadar iman yang paling lemah. Ubah dengan hatinya. Minimal mendoakan begini loh hadirin. Ya Allah, ini saya doain. Begitu jemaah. Minimal sekali didoakan. Wa hasuna ulaika rafiqa, dan mereka itulah sebaik-baik teman. Siapa? Para nabi, orang yang jujur, orang yang mati syahid, orang yang salih. Itu sebaik-baik teman. Sebaik-baik teman para nabi. Tapi nabi kan kita nggak dapat. Nabi sudah nggak ada secara fisik, tapi nabi masih menemani kita secara lisan. Nabi memang udah wafat, Rasulullah udah nggak ada jemaah, tapi Rasulullah tetap menemani kita lewat sabda-sabdanya beliau. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaqulu Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, Nabi berkata, Rasul sallallahu alaihi wasallam, baginda mulia telah menyampaikan. Nabi menemani kita lewat sabda-sabdanya. Rasulullah udah wafat, Rasulullah udah nggak ada,
Tapi Rasulullah SAW menemani kita lewat sabda-sabdanya. Bangun tidur, kata Nabi SAW, sesiapa yang bangun tidur hendaknya mencuci tangannya, karena dia nggak tahu ketika malam tangannya itu pergi kemana-mana aja, dia nggak tahu, makanya bangun cuci tangan. Siapa yang bangun tidur, kata Nabi menganjurkan kita untuk mengucapkan Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Ketika mau makan, samillah, ucapkanlah dengan bismillah. Kul biyamini, makan pakai tangan kanan. Kul mimma yalika, ambil dari bagian yang paling dekat. Kalau makanannya panas jangan ditiup, kata Nabi. La yashrabanna ahadukum qa'iman, makan minum jangan sambil berdiri, makan minum sambil duduk. Kata Nabi SAW, tidaklah orang itu memakan satu makanan dibagikan kepada orang lain, itu menjadi jariah yang lumayan baik, dan itu penanda baiknya Islam seseorang. Kata Nabi, di antara baiknya Islam seseorang itu adalah it'amut ta'am, suka berbagi makanan. Pager mangkok maksudnya adalah rumah yang suka berbagi. Bu, ini monggo, bu, ini monggo, bu, ini monggo. Nanti mangkoknya dibalikin dalam keadaan gantian kita isi dengan makanan. Datang ngasih bubur ayam, pulang balikin, boleh kosongan ya boleh, atau gantian kita memberi. Kata Nabi, tahadu tahabbu. Coba diulangi 3 kali. Tahadu tahabbu. Tahadu tahabbu. Terakhir, saling memberi hadiah. Ini saya kalian saling mencintai. Kasih hadiah, bagi-bagi hadiah. Nah, nek punyanya cuma daun singkong, kasih daun singkong. Daun paya, ya daun paya. Punyanya jantung pisang, monggo. Apa yang dipunya? Faqidu syai' la yu'ti. Karena nggak bisa memberi orang yang nggak punya, dia harus memberi barang yang dia punya. Wa hasuna ulaika rafiqa, dan itulah sebaik-baik teman para nabi. Nabi udah nggak ada, tapi Nabi tetap menemani kita lewat sabda-sabda beliau. Subuh-subuh nih jamaah nih, bagus kata Nabi. Siapa yang jalan gelap-gelap ke masjid, setiap gelapnya Allah ganti cahaya terang benderang pada hari kiamat. Tadi tuh jamaah gelap-gelap datang ke sini toh. Belum terang, jamaah datang pelan-pelan. Ada yang jalan kaki, ada yang berkendara. Setiap gelapnya Nabi bersabda, Allah ganti cahaya yang terang benderang pada hari kiamat. Gak cukup sampai di situ ternyata. Kata Nabi SAW, man gada ilal masjid, siapa yang pergi ke masjid, la yuridu, tidak dia inginkan, illa kecuali yata'allamal khair, mau belajar, au yu'allimu, atau mau mengajar. Jadi tujuan ke masjid cuma 2. Selain ibadah kepada Allah, sholat yang adalah kewajiban, beliau menginginkan cuma 2. 1, belajar, atau yang kedua, mengajar. Yata'allamal khair au yu'allimu, dia belajar atau dia mengajar. Kana lahu, maka untuk mereka yang datang ke masjid, mereka dapat pahala ka'ajri, seperti pahala haji, ibadah haji, taman, sempurna, hajjatuh, ibadah hajinya. Jadi ibu, bapak, mas, mbak duduk di sini cuma 60 menit, tapi dapat pahala haji sempurna hajinya. Luar biasa tuh hadirin. Duduk 60 menit kata Nabi untuk belajar atau mengajar, dapat pahala haji sempurna hajinya. Di mana lagi kita dapatin pahala sehebat itu jemaah? Apalagi nanti sholat syuruk. Kata Nabi SAW, siapa yang sholat subuh berjamaah, man shalla ghada fi jama'atin au man shalla subhi fi jama'atin summa qa'ada, siapa yang sholat subuh berjamaah summa qa'ada, lanjut duduk, yazkurullaha, berzikir kepada Allah. Zikir bisa 3, zikir lisan, zikir baca Quran, zikir majlis zikir seperti ini, majlis ilmu.
hatta tatlu asyams, sampai matahari naik. Ini matahari udah naik, tapi ini waktu dilarang, gak boleh sholat. Hatta tatlu asyams, matahari terus kemudian naik. Summa, setelahnya, nah berarti setelah matahari naik. Summa, kemudian sesudahnya, sholat rakaatain, sholat berapa rakaat? 2 rakaat. Ada yang mengatakan ini sholat fi awalid duha, di awal waktu duha. Ada yang mengatakan ini sholat sunnah isyraq. Kana lahu ka ajri hajjatin wa umratin, tamah. Maka siapa yang subuh berjamaah, duduk berzikir, majlis ilmu sampai matahari terbit, dilebihkan 10 menit, 15 menit sampai lebih 15 menit, sholat 2 rakaat dia, maka dia dapat pahala seperti pahala haji dan umroh sempurna. Itu jemaah, dapat pahala haji umroh sempurna. Makanya sebaik-baik peneman ya Rasulullah. Gimana biar caranya kita ditemani sama Rasulullah? Caranya sering-sering membaca ayat-ayat Allah, sering-sering membaca sabda-sabda Rasulullah, sering-sering mengamalkan, mempraktekkan apa yang Nabi nandikan itu. Alhamdulillah jamaah, meskipun qadarullah ma syaa fa'al, kita punya banyak sekali agenda, tapi salah satu agenda yang alhamdulillah sudah rutin setiap hari di masjid ini, kajian subuh syuruk, sudah setiap hari ada terus di sini. Jadi nih jamaah setiap subuh mau datang, insya Allah ada terus ngaji. Ya walaupun nanti yang ngisi beda-beda, tapi selama ada kami, insya Allah kami terus yang akan kita ngaji bareng-bareng. Kita nyelesain satu ayat demi satu ayat. Ngelanjutin kajian subuh syuruk di Masjid Fatimah Garung yang sudah dari Al-Fatihah, sekarang sudah masuk An-Nisa ayat 69. Ternyata ya pelan-pelan nyampe jemaah. Kita sama-sama berdoa, ya Allah mudah-mudahan sudah dalam keadaan mengkhatamkan Al-Quran, yang membacanya, yang membaca artinya, mentadaburi ayatnya, di ayatnya, mengkaji tafsirnya. Insya Allah wafat baru kita mudah-mudahan. Tapi kalaulah belum, yang penting sudah ada niat. Innamal a'malu bin niat. Tergantung daripada niatnya kita. Terus teman terbaik, orang yang jujur. Orang jujur itu hidupnya mujur. Orang jujur hidupnya. Dan orang berbohong butuh ingatan yang solid. Sulit loh jemaah, orang mau bohong tuh sulit. Enak jadi orang jujur, tinggal jujur, nanti mau ditanya lagi, ya namanya jujur, dia nggak akan berubah-berubah, ceritanya sama. Tapi orang bohong-bohong kan, ibu itu tasnya beli di mana? Yang satu bilangnya di Amerika, yang satu bilangnya di Singapura, padahal tasnya belinya di Wonolelo gitu misalkan. Tas jujur. Ada agenda apa? Jujur. Mau kemana? Mau ke sana. Udah, selesai. Hidupnya orang yang jujur, mujur. Tidak jujur, mungkin awalnya terlihat bagus, tapi yang tidak jujur pada endingnya pasti hancur. Orang yang tidak jujur, endingnya pasti hancur. Orang, tulis di kolom komentar teman-teman, orang yang tidak jujur endingnya pasti hancur. Jujur aja tuh jemaah, enak jemaah. Waktu itu ada sahabat Nabi, ribuan orang, tapi cuma satu yang dapat gelar As-Siddiq. Dari ribuan, cuma satu sahabat Nabi yang dapat gelar As-Siddiq. Beliau adalah Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq. Susah ternyata jadi orang jujur itu hadirin, gak mudah. Apalagi kalau sudah bicara di depan penguasa, sulit mau jujur jemaah. Di antara perbendaharaan kebaikan itu, bicara jujur di depan orang yang sedang berkuasa. Sulit, sulitnya jemaah. Sulit sekali hadirin.
bicara jujur sama yang sedang berkuasa. Kalau dalam skup yang paling kecil, suami jujur sama suami, termasuk tuh. Terus teman terbaik adalah orang-orang yang syahid. Dulu zaman Nabi itu pernah ada orang masuk Islam, lalu dia bilang begini, "Ya Rasulullah, saya mau masuk Islam," kata laki-laki ini. Ini ceritanya nyata di hadis Muslim. "Ya Rasulullah, saya mau masuk Islam ya Rasulullah," kata laki-laki ini. Kata Nabi, "Ya sebentar." Terus mohon maaf, ketika seorang laki-laki datang kepada Nabi, "Ya Rasulullah, saya mau masuk ke dalam agama Islam." Lalu Nabi menyegerakan, dia bersyahadat. Dibimbing Nabi SAW. Setelah syahadatnya, para sahabat diperintah sama Nabi untuk bagikan ghanimah kepada laki-laki yang baru masuk Islam. Itu laki-laki yang baru masuk Islam kasih ghanimah ya. Lalu kata laki-laki ini, "Ya Rasulullah, saya masuk Islam bukan karena ghanimah yang saya harapkan, tapi saya masuk Islam supaya saya bisa berjihad sampai nanti musuh masukkan ke jantung saya anak panahnya atau tombaknya, tembus ke belakang saya, dan saya mati dalam keadaan syahid. Itu cita-cita saya ketika saya masuk Islam." Kata Nabi, "Kalau kamu jujur, Allah benarkan kejujuranmu itu. Artinya kalau kamu jujur mau mati syahid, nanti Allah izinkan kamu mati dalam keadaan syahid." Lalu belum sempat sholat, belum sempat sujud, baru masuk Islam, disiarkan kabar untuk jihad. Laki-laki ini pun masuk ke medan jihad. Debu-debu berterbangan, perang berkecamuk, bentur-benturan pedang, tombak, lesatan-lesatan anak panah berdesingan. Begitu udah selesai pertempuran, Nabi cari. Coba cari laki-laki yang baru tadi masuk Islam. Kita mau bagiin ghanimah, terus dia nggak mau. Tuh laki-laki itu dicari tuh. Lalu semua sahabat pada nyari, menyisir semuanya, dicari sama sahabat. "Ya Rasulullah, ini laki-laki yang Rasulullah udah ketemu. Beliau mati dalam keadaan persis yang dibilang. Tombaknya musuh nancep di dada, tembus di punggung, mati dalam keadaan mati syahid." Lalu Nabi datang mendekat memastikan orangnya itu bukan. Nabi bicara dalam sabdanya, "Ahwa huwa." Oh, ini yang tadi yang baru masuk Islam itu? "Ahwa huwa." Ini dia yang tadi dia itu? Maksudnya laki-laki ini yang barusan masuk Islam? Sahabat jawab, "Benar ya Rasulullah." Lalu apa kata Nabi? Dalam hadis Muslim Nabi bersabda, kata Nabi SAW, "Man sa'alallahu ta'ala syahadah bis-sidq." Sesiapa yang meminta mati syahid kepada Allah bis-sidq, dengan jujur. Man sa'alallah, barang siapa yang meminta kepada Allah asyuhada bis-sidq, mati syahid dengan jujur. Emang dia nggak pengen ghanimah, emang nggak pengen popularitas, nggak pengen cari muka sama manusia. Yang dia inginkan cuma mati dalam keadaan syahid, berjuang dalam agama Allah, membersamai baginda Rasulullah. Maunya syahid. Ballaghullahu manazil syuhada, maka Allah akan berikan dia mati dalam keadaan syahid. Sekalipun nanti dia mati di atas ranjang, wa in mat ala firashi, walaupun nantinya dia mati di atas ranjang, kalau punya niat supaya mati syahid, dihitung sebagai orang yang mati syahid. Maka yuk jamaah, bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, kami semua yang hadir di sini, jamaah online maupun offline di Masjid Muhammad Al-Fatih Wonosobo, kami berniat semua ya Allah agar Engkau izinkan kami mati dalam keadaan mati syahid, matinya husnul khatimah. Niat aja dulu. Sayyidina Umar bin Khattab pernah berniat. Niatnya Sayyidina Umar begini, "Ya Allah, wafatkan aku mati syahid. Wafatkan aku di Masjid Nabawi. Wafatkan aku di kota Madinah. Wafatkan aku sedang dalam kondisi terbaik." Yang Umar bin Khattab minta mati syahid, tapi di mana? Di kota Madinah.
Padahal Madinah mah aman, damai, sentausa. Islam waktu itu lagi jaya, lagi naik-naiknya jemaah. Powerful sekali. Jadi secara akal sehat tuh mustahil Umar bin Khattab mati syahid itu mustahil. Karena Madinah lagi aman, tidak ada peperangan, tidak ada jihad. Kecuali ketika Umar mengatakan, saya mau mati syahid di luar Madinah, masih mungkin. Tapi ini di Madinah, penjagaannya hebat, dijaga luar biasa. Para sahabat Nabi, Islam waktu itu sedang powerfulnya lagi, jaya-jayanya. Kok Umar bin Khattab minta, ya Allah wafatkan aku mati syahid di Masjid Nabawi di kota Madinah dalam keadaan terbaik. Tahu gimana Umar bin Khattab wafatnya? Dalam kitab As-Sabur Rasul kisahnya begini jemaah. Umar bin Khattab sholat subuh, mengimami kaum muslimin sholat subuh. Lagi sholat khusyuk, tenang, tumak ninah. Ternyata di belakang ada penyusup, namanya Abu Lu'lu'ah al-Majusi, seorang yang nyembah api, bukan orang Islam, penyusup di dalam sholat di Masjid Nabawi ketika di waktu Sayyidina Umar lagi memimpin sholat. Dia sholat shaf nomor 1, paling depan. Dia selipkan di sarungnya ada pisau. Pisaunya itu bermata, ada yang mengatakan 2, ada yang matanya mengatakan 3. Jadi pisaunya bukan 1 begini, bukan. Ada yang mengatakan 2, ada yang mengatakan 3. Ketika lagi sholat, Sayyidina Umar, kaum muslimin sholat khusyuk. Apalagi pada zaman itu jemaah, zaman dekat sekali jaraknya sama Rasulullah. Sayyidina Umar dekat sekali jaraknya sama Rasulullah. Khusyuk semuanya, lagi tenang, khusyuk, tumaknina, menghayati. Sayyidina Umar memimpin. Karena zaman dulu itu yang namanya khalifah, dia itu bukan cuma pemimpin dari kepemerintahan, tapi yang namanya khalifah wajib mimpin sholat 5 waktu di masjid. Wajib bisa khutbah Jumat tiap Jumat. Waktu Rasulullah memimpin, yang mimpin sholat Rasulullah terus, yang khutbah Rasulullah terus. Waktu Rasul wafat diganti Sayyidina Abu Bakar, yang mimpin sholat Sayyidina Abu Bakar terus, yang mimpin khutbah ya Sayyidina Abu Bakar terus. Kemudian Sayyidina Abu Bakar wafat digantikan Sayyidina Umar bin Khattab, yang mimpin sholat, yang khatib tiap Jumat, sholat tiap 5 waktu ya Sayyidina Abu Bakar. Itu namanya pemimpin. Pemimpin tuh kalau dalam Islam ternyata bukan hanya sekedar memimpin pemerintahan secara teknis, taktis, strategis. Bukan hanya itu maksudnya. Tapi dia mimpin teknis, taktis, strategis, langkah-langkah ke depan, visi misinya, plus mengimami sholat 5 waktu, plus khutbah Jumat. Sholat Sayyidina Umar bin Khattab. Tiba-tiba lagi tenang, khusyuk, Sayyidina Umar bin Khattab sedikit memekikkan suara. Sahabat terus kemudian yang tadinya lagi begini khusyuk melihat kepada arah Sayyidina Umar bin Khattab. Ternyata orang Majusi penyembah api itu menusukkan ke perutnya Sayyidina Umar pisaunya tadi. Ditusuk ke perutnya Sayyidina Umar. Setelah ditusuk diputar begini pisaunya. Sehingga ususnya Sayyidina Umar bin Khattab putus dan terburai gitu jemaah. Sakit. Langsung ini diamankan sama para sahabat, dihajar sama para sahabat ini. Dalam kondisi sakitnya, ususnya terburai, Sayyidina Umar bin Khattab mengatakan, siapa yang tadi menusuk saya? Apakah dia orang yang beriman kepada Allah? Lalu ada sahabat datang membawa kabar, wahai Sayyidina Umar, sesungguhnya penusuk Anda tadi adalah orang Majusi, orang yang tidak beriman kepada Allah, dia penyembah api. Apa kata Sayyidina Umar? Maha suci engkau ya Allah yang telah menjadikan orang yang menusukku adalah bukan bagian dari orang beriman. Maksudnya Umar bersyukur ternyata bukan orang beriman. Ya udah, nanti dia tinggal tanggung jawab di hadapan Allah. Kalau orang beriman, Umar tuh masih
Aduh, nggak enak kalau orang beriman. Takut-takut nanti nggak bisa ngapa-ngapain karena dia beriman kepada Allah. Tapi karena ini orang Majusi, dia kelak mempertanggungjawabkan apa perbuatannya di hadapan Allah. Untuk beberapa malam Umar sakit dan jelang-jelang sakaratul maut. Diminumi dengan susu. Begitu Sayyidina Umar minum susu, air susunya itu keluar lagi dari ususnya yang putus itu, jemaah. Tidak lama dari itu Sayyidina Umar bin Khattab pun akhirnya wafat, meninggal dunia. Ingat selalu, apa yang diucap jadi doa. Tadi Sayyidina Umar bin Khattab minta meninggal dalam keadaan mati syahid. Padahal Madinah lagi aman, gak mungkin mati syahid. Madinah, jemaah, mintanya meninggal di Masjid Nabawi, minta meninggal dunia di kota Madinah, minta wafat dalam keadaan terbaik. Kondisinya lagi sholat, sininya ditusuk di Masjid Nabawi di kota Madinah. Persis seperti yang beliau ucap. Maka ucapan adalah doa. Doa yang baik-baik, harapkan yang baik-baik, ucap yang baik-baik, bilang yang baik-baik, posting yang baik-baik, upload yang baik-baik. Karena ucapan, postingan, uploadan itu semua adalah doa. Posting, ya Allah, semoga Engkau mudahkan tahun 2023 ini hamba berangkat ke rumah-Mu di tanah suci-Mu, ya Allah. Amin. Posting aja dulu, jemaah. Ucap yang baik-baik terus. Jangan ada kesempatan ucap yang buruk-buruk. Sayyidina Umar, ya Allah, wafatkan aku mati syahid dalam keadaan terbaik di masjid terbaik, Masjid Nabawi, salah satu masjid terbaik setelah Masjidil Haram, Masjid Nabawi tentunya. Dan di kota Madinah. Madinah lagi aman, mustahil. Tapi bagi Allah tidak ada yang mustahil. Umar minta mati syahid. Orang Madinah aman, terkendali, nggak ada peperangan. Menurut kacamata manusia, permintaan Umar nih mustahil. Tapi sahabat kan penuh dalam iman hatinya, penuh di dalam hatinya dengan keimanan. Jadi buat permintaan Umar memang terkesan mustahil, tapi bagi Allah tidak ada yang mustahil. Ibu datang ke sini lalu ibu berdoa, apapun minta sama Allah. Hadirin datang kemari, ini kan rumahnya Allah, betul? Masjid itu kata Nabi, afdolul biladi fil ard masajiduha. Kalau kalian mau ke tempat terbaik, Nabi nggak bilang pantai, air terjun, gunung-gunung. Loh, Nabi kan belum bilang itu. Nabi bahkan nggak bilang itu sama sekali. Yang Nabi katakan, afdolul bilad fil ard masajiduha. Kalau kalian mau ke tempat terbaik di atas muka bumi, maka tempat itu adalah masjid. Healing kita kemana? Masjid aja, jemaah.